Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah kastil dari abad pertengahan yang berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Di dalamnya terlihat banyak orang yang terkapar tak berdaya setelah melawan seorang manusia biasa. Lalu terdengar seseorang yang berkata, "Semua ini ulah dari manusia biasa." "Ya, aku akui kekuatanmu, Sang Elector Steel," ujar seseorang yang mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dijelaskan Sang Demon Lord rank ke-7 yang bernama Farza. Melihatnya, Sang Elector Steel tersenyum dan berkata, "Diam, hari ini adalah hari terakhir untuk masa jayamu." Dijelaskan, Sang Elector Steel yang bernama Han Jae-wo. Lalu Jae-wo langsung menghentakkan kakinya ke tanah, hingga membuatnya melompat ke atas dan ia langsung menggunakan skill Empirical Sword. Gerakan ke-12. Namun saat ia hampir saja mengenai Demon Lord, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia telah terputus dari server hal itu. Seketika membuatnya cemas. Dan Demon Lord yang sudah bersiap menyerangnya, menganggapnya lemah. Karena serangan yang tidak mengenainya, seketika Yuo panik dan meminta Demon Lord untuk menghentikan serangannya. Namun sayangnya, hal itu sudah terlambat karena tubuhnya yang sudah menjadi dua, seperti Gojo Satoru. Lalu muncul notifikasi quest Farza Raid, Demon Lord rank ke-7, yang dijalankan Warrior. Han Jae-wo gagal diselesaikan. Lalu scene berpindah ke dunia nyata terdengar. Teman-teman Jae-wo yang kebingungan bagaimana cara membangunkan Jae-wo dari game yang sedang ia mainkan. Lalu, salah satu temannya memintanya untuk mencoba menggoyangkan ia secara perlahan, dan kemudian, namun tiba-tiba saja temannya tersentak karena ia tidak sengaja mencabut colokannya. Lalu terlihat Jae-wo yang sudah terbangun dengan rasa amarah yang menggebu-gebu dan berkata, "Hei, apa kau pelakunya? Apa kau orang yang baru saja mencabut kabel internetku?" ujarnya sembari memegangi kerah baju orang itu. Orang itu langsung meminta maaf kepadanya, tapi Jae-wo masih sangat kesel kepadanya. Karena ia hampir saja berhasil menyelesaikan questnya, tapi malah gagal karenanya. Hal itu pun membuat orang-orang lainnya panik, dan segera bergegas untuk menahan Jae-wo yang mengamuk. Lalu dijelaskan bahwa namaku adalah Han Jae-wo. Ya, aku mungkin terlihat seperti pecandu game. Tapi sebenarnya, dulunya, aku adalah orang yang populer sebagai sang pemecah masalah kota Hanam dan otak sekaligus goblin uang kota Hanam. Jadi dulu aku punya kehidupan yang begitu nyaman, tapi kemudian aku sadar betapa sepelenya semua hal yang selama ini aku obsesikan. Lalu di suatu saat muncul mahakarya dari Super Eye, Aquila, game virtual reality qualities megapixel yang bernama Savior of Humanity. Dan game itu mulai merubahku sebagai game single player RPG dengan open world raksasa. Jadi bahkan bagiku, yang tidak pernah membaca komik dunia, ini begitu ajaib, bagaikan di komik-komik. Dan ditambah lagi dengan adanya berbagai karakter menarik, dari beragam spesies, bahkan cerita latar belakang mereka, sampai menarik hatiku, dan berhasil merubahku. Dari seseorang yang dulunya hanya peduli dengan uang, jadi seseorang yang malah meminjam sejumlah uang, untuk membeli game kapsul yang berharga miliaran won. Ya mungkin aku bisa disebut sebagai orang gila. Lalu kembali ke waktu sekarang, terlihat orang yang sebelumnya, yang ternyata adalah orang yang meminjaminya uang. Orang itu mengeluh, karena berani-beraninya Jae-wo memperlakukannya seperti ini. Padahal aku orang yang telah menginvestasikan uang padamu, sehingga kau bisa bermain game ini. Jae-wo membalas, "Oh jadi begitu. Padahal aku dulu mengcover kalian lebih dari beberapa kali, bukan? Dimulai dari bermain golf di belakang istrimu, lalu melakukan 2 pekerjaan di belakang perusahaan, dan kau yang ngesim pada VTuber selama 10 tahun, ujarnya sembari tertawa jahat. Namun rekannya berteriak dan berkata, "Apa kau pikir berhak bicara saat kau meminjam uang miliaran won hanya untuk sebuah game?" Namun hanya dengan satu tatapan dari Jae-wo langsung membuat orang itu bergetar ketakutan. Lalu orang itu mengatakan bahwa bagaimana bisa Jae-wo membayar utangnya jika Jae-wo hanya menulis panduan untuk player yang lainnya. Lalu scene flashback ke saat Jae-wo yang memberikan tutorial kepada orang-orang untuk menyelesaikan dungeon walkthrough, dan terlihat rekening Jae-wo yang memiliki 1.800.000 won.
Lalu scene berpindah ke waktu. Sekarang terlihat orang-orang itu yang kembali menawarkan untuk Jae-woo kembali bekerja sama dengan mereka, karena hanya dirinya lah yang bisa memecahkan masalah Hanam. Namun kembali lagi, Jae-woo menolak hal itu karena ia masih belum pernah melihat ending dari gamenya. True ending yang belum pernah dicapai oleh siapapun, dan menyaksikan true ending adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk membayar dunia. Ini karena sudah mengajariku banyak hal. Lalu Jae-woo meminta mereka untuk pergi karena pekerjaan. Mereka sudah selesai. Namun orang itu mempertanyakan, bagaimana dengan bunga yang harus kau bayarkan? Dan aku akan tetap percaya padamu, Han Jae-woo, jika kau ingin kembali. Tapi Jae-woo tidak peduli dan menoleh. Melihat dirinya yang sekarang di pantulan kapsul game, dan ia pun kembali login memasuki game itu. Yang sekarang ia sedang berada di Katedral Bayun, dan terlihat ia yang terkena penalti kematian yang membuatnya tidak bisa melakukan tindakan selama 22 jam. Melihat notifikasi itu membuatnya teringat bahwa ia terdiskonek sebelumnya. Hal itu pun membuatnya kesal, karena bagaimana bisa ia mencari uang sekarang jika ia malah terkena penalti seperti itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berujar di belakangnya. Tampaknya kamu sedang kesulitan akan sesuatu. Jae-woo pun melihat ke belakangnya dan melihat seorang wanita yang berjalan menghampirinya. Lalu Jae-woo bertanya, siapa kau sebenarnya? Wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Aquila, sang Game Master dari Game Savior of Humanity. Namun Jae-woo tidak percaya karena bagaimana mungkin bocah sepertinya adalah Game Master. Tapi dengan bergaya, Aquila mengatakan bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Lalu Jae-woo kembali tertawa. Karena apakah? Ia pikir, aku akan percaya pada bocah yang tiba-tiba muncul, entah dari mana, lalu mengaku-ngaku sebagai Game Master. Namun tiba-tiba saja, Aquila menjentikkan jarinya hingga membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya seketika terdiam karena waktu yang berhenti berjalan. Melihatnya, Jae-woo berujar di dalam hati, apakah ini spell penghenti waktu? Tapi bukankah itu setidaknya skill rank SSS? Namun, Aquila mengatakan bahwa yang ia lakukan bukanlah skill, melainkan ia sengaja melakukan sedikit down kepada server. Jadi, apakah kau sekarang sudah percaya kepadaku? Oh iya, aku juga datang ke sini dengan event baru untuk anniversary ke-7 dari game ini. Jadi, apakah kamu mau mendengarnya? Lalu hal itu membuat Jae-woo kebingungan, karena event baru apa yang ia bicarakan? Mendengarnya. Aquila memberitahukan bahwa event itu adalah pembukaan dunia baru pada jam 12 malam. Jadi tolong, jadilah orang pertama yang menyelesaikan game di dunia baru sebagai karakter yang juga baru. Mendengar perkataannya membuat Jae-woo kesal, karena bahkan karakter yang sedang ia gunakan saja belum pernah menamatkan game ini, tapi ia malah ingin aku memulai dari nol di dunia baru. Ia pun mengatakan bahwa, apakah kau sudah gila menyuruhku untuk melakukannya? Namun Aquila langsung berkata, imbalan dari menyelesaikan permintaanku adalah 25 miliar won. Hal itu pun langsung mengejutkan Jae-woo karena hadiahnya yang sangat besar. Lalu Aquila dengan wajah mengejeknya berkata, jadi kamu takut nih? Sayang sekali sih, padahal tawarannya sangat menarik loh. Mendengarnya membuat Jae-woo sangat kesal, karena berani-beraninya ia mengejeknya seperti itu. Lalu Aquila kembali berkata, oh iya, selain itu, bukankah kamu ingin melihat true ending dari game ini? Jadi mungkin saja hal itu ada loh, ujarnya sembari memunculkan sebuah item. Ia mengatakan bahwa ini adalah petunjuk untuk mencapai true ending. Melihat benda itu membuat Jae-woo kagum sampai secara tidak sadar, ia mulai mengulurkan tangannya untuk mengambil item itu. Namun, Aquila memintanya untuk menunggu dulu karena jika kamu mau mencobanya sekarang, kamu akan langsung mendapatkan hadiah gratis loh. Lalu seketika, Jae-woo menjadi berbinar, karena ia melihat ada notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Aquila telah mengirimkan 30 juta won ke rekeningnya. Lalu Aquila mengatakan bahwa mulai sekarang, Jae-woo adalah player VIP miliknya. Namun karena hal itu terlalu luar biasa hingga membuat Jae-woo merasa tidak percaya. Dan bahkan, jika aku tidak bisa menyelesaikan gamenya, itu tidak akan masalah. Jadi dengan uangku sekarang, aku akan selamat dari membayar hutang di bulan ini. Lalu dengan semangat Jae-woo mengatakan bahwa ia akan sangat bodoh jika menolak event semacam ini. Jadi, aku akan mencobanya. Kemudian Aquila membalas, aku tahu kamu pasti akan setuju dengan penawaranku. Memang top player yang keren. Jadi kalau begitu, kamu akan langsung kukirim. Lalu tiba-tiba saja, Aquila berkata, menggunakan bahasa yang aneh, dan seketika muncul sepasang sayap. Lalu terjadi retakan dimensi di atas Aquila, dan seketika,
dunia mulai berubah, dengan orang-orang yang mulai menghilang berganti. Dengan suasana luar angkasa, yang lebih tepatnya, berada di bulan. Lalu Aquila menunjuk ke arah pintu sembari berkata, itu adalah pintu yang akan membawamu ke dunia baru. Jewon membalas, oh, semacam pintu mana saja milik Doraemon kah? Dan apakah gamenya akan dimulai begitu aku melewati pintu ini? Lalu Aquila membenarkannya. Dan kemudian, Jewon berjalan mendekati pintu, lalu membukanya. Ia pun menoleh dan berkata, hai Aquila, jangan sampai lupa imbalan uangnya. Jadi sekarang, aku akan berangkat menuju true ending. Namun tiba-tiba saja Aquila berkata, oh ya, aku lupa mengatakan bahwa kalau karaktermu mati di event ini, maka kamu juga akan mati di dunia nyata. Loh, hal itu pun seketika membuat ekspresi Jewon seketika berubah menjadi panik. Namun sayangnya, Jewon sudah terlambat untuk kembali, dan ia pun terjatuh dengan sangat keras di hutan belantara. Lalu ia berujar di dalam hati, ah, dasar Aquila sialan. Padahal ini di game. Tapi kenapa rasa sakitnya benar-benar nyata? Jangan-jangan yang dikatakan oleh Aquila itu benar-benar serius. Ah, awas saja kau Aquila, aku pasti akan menyelesaikan dunia ini. Lalu, dan ia pun berteriak melampiaskan kekesalannya. Lalu, muncul notifikasi sistem format Elector Steel Savior of Humanity Game Start. Lalu dijelaskan bahwa Aquila adalah AI yang menciptakan konsol game Single Player Savior of Humanity. Dan ia dianggap sebagai dewa oleh umat manusia di dunia Savior of Humanity, dan ia menyukai hal-hal yang imut. Jadi sangat mustahil menerka-nerka apa yang ia pikirkan. Lalu dijelaskan Savior of Humanity, sebuah game story di mana player melawan para Demon Lord yang berupaya menghancurkan kekaisaran dan digemari secara global karena merupakan game virtual. Reality yang sempurna, namun tak seorang pun yang berhasil melihat happy ending karena tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Jadi fokus terbesar komunitas adalah siapa yang bisa mencapai happy ending terlebih dahulu. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, terlihat Jewon yang kehausan karena tidak menemukan air untuk diminum, yang membuatnya kembali mengumpat kepada Aquila dan berjanji tidak akan memaafkannya. Lalu, ia pun membuka status window yang menampilkan ia yang dalam kondisi dehidrasi dan hanya memiliki max HP sebanyak 20. Dan mana? Hanya 3. Hal itu pun kembali membuatnya kesal, karena bisa-bisanya Aquila memberikannya karakter sampah seperti ini. Ditambah lagi, aku hanya baru berjalan selama setengah hari. Tapi aku sudah dehidrasi lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan happy ending dengan karakter sampah seperti ini? Namun tiba-tiba saja, terdengar tetesan air dari belakang yang membuatnya seketika menoleh dan berkata, ah, untung saja aku pernah membaca buku cara bertahan hidup, karya Bear Grylls. Jadi sekarang persetan dengan Aquila, yang penting aku bisa minum dan untungnya mekanisme game ini sangat realistis. Ia pun langsung meminum air itu, dan saat ia melihat ke depan, ia tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang sedang mandi dan hanya mengenakan sehelai kain saja. Hal itu pun membuatnya kembali mengeluarkan air yang ia minum. Namun, saat Jewon terus-menerus melihat wanita itu, ia malah mendapatkan notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia kehilangan 1 HP karena sedang bergairah. Tapi Jewon tidak peduli dan masih saja melihat tubuh wanita itu. Dan ia bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Namun, saat ia semakin fokus terhadap wanita itu, ia tiba-tiba saja dikejutkan oleh notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa ia harus membeli versi DLC game. Hal itu pun membuat Jewon kesal, karena ia kira ia telah membeli edisi lengkap dari game ini. Ditambah lagi, ia kan seorang anggota VIP, namun tiba-tiba saja ada sekelompok wanita yang mendekatinya dari belakang dan berkata, "Hei nak, kamu harus membayar terlebih dahulu untuk bisa menikmati kelanjutan dari sini nih." Mendengar hal itu, membuat Jewon langsung menoleh dan berkata, 1 juta pun kubayar. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu. Setelahnya, terlihat Jewon yang dilemparkan dalam kondisi terikat seperti sedang disekap, yang membuatnya hanya bisa meringis kesakitan dan merasa sangat kesal kepada para wanita. Itu karena ia ternyata telah ditipu. Lalu salah satu wanita berkata, "Jangan bergerak dasar berandalan mesum." Ia pun mendekati Jewon dan sembari mengejeknya. Ia berkata, "Kalau kamu diam, aku janji celanamu takkan aku pelorotin." Lalu orang di sebelahnya bertanya, apakah ia baik-baik saja? Namun Jewon tidak menjawab, dan malah kembali bertanya, berapa uang yang ia harus bayar untuk membeli DLC gamenya. Mendengarnya para wanita itu hanya pergi sembari tertawa mengejeknya.
Lalu orang di sebelahnya bertanya apa yang ia maksudkan. Tapi Jaewook tidak mau menjawab. Lalu orang itu memperkenalkan diri sebagai Rup, seorang monster hunter. Mendengarnya, Jaewook membalas, "Aku Valor Steed, Valor. Jadi kenapa kau bisa ada di sini?" Rup pun menjelaskan nasibku sial. Tanpa sadar, aku berakhir di dekat hutan Witch sewaktu sedang berburu. Mendengarnya, Jaewook berujar di dalam hati, ya, ia terdengar memang orang yang sial sih. Lalu Rup balik bertanya, "Kalau kau kenapa bisa berakhir di sini?" Jaewook menjawab bahwa ia juga mengalami hal yang mirip-mirip seperti yang dialami olehmu. Mendengarnya, Rup merasa iba kepadanya. Ditambah lagi ia yang masih kelihatan muda. Lalu sembari mencoba mengambil tulang tajam yang ada di belakangnya, ia berkata, "Ya, hal ini tidak terlalu masalah sih, karena aku cukup ahli dalam situasi seperti ini." Rup bertanya, "Apakah kau punya rencana untuk membebaskan dirimu?" Lalu Jaewook berujar di dalam hati, "Ya tentu saja. Ada, karena akulah orang yang menulis cara untuk mengalahkan para witch ini. Dan aku menghabiskan 3 hari penuh untuk menyelesaikannya." Lalu dijelaskan, Five Witch of Huffle title ini diberikan kepada mereka yang muncul di dalam hutan Huffle, dan nama mereka adalah Gunda, Kaldura, Aldaida, Fugul, dan yang terakhir, Hejuju. Ya, meskipun begitu mereka adalah bos awal game yang harus dikalahkan oleh para player. Dan sudah ribuan player yang telah mereka kalahkan. Hal itu membuat mereka memiliki reputasi di antara para player. Tapi kalau dilihat baik-baik, mereka ini adalah grup yang tidak kompak, ujarnya dengan wajah mesumnya. Lalu ia bertanya, "Kalau dipikir-pikir, kenapa Nona Fugul masih hidup ya?" Pertanyaan itu pun memunculkan peringatan sistem bahwa Jaewook sedang memprovokasi Fugul. Jaewook melanjutkan, "Soalnya saya ingat dengan jelas loh. Nona Hejuju bilang, ia akan menghabisi kamu." Mendengarnya, Hejuju membalas, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk diam?" Namun tiba-tiba saja Fugul bertanya, "Apa maksudnya dengan menghabisiku?" Lalu muncul notifikasi sistem, berhasil memprovokasi Fugul, dan sekarang Fugul benci dengan Hejuju. Mendengarnya, Jaewook semakin memanas-manasi dengan berkata, "Saya yakin tadi mendengar ucapan Nona Hejuju yang mau menghabisimu, dan kemudian merampas semua aset yang Anda miliki." Dengan sangat marah, Fugul kembali bertanya, "Apakah hal itu benar?" Hejuju mengatakan, "Apa kamu serius? Ingin mempercayai ucapan orang asing? Apalagi kamu kan tidak akan menggunakan semua uang itu. Jadi apa salahnya jika kau memberikan beberapa kepadaku?" Lalu kembali muncul notifikasi sistem berhasil memprovokasi Hejuju, dan sekarang Hejuju menjadi menginginkan harta milik Fugul. Mendengar ucapan itu, membuat Jaewook senang, karena rencananya berhasil. Lalu di saat kondisi sudah mulai memanas, Aldaida malah menambahkan api ke kayu kering di mana ia mengatakan bahwa ternyata ini alasannya kemarin Hejuju membuat acid bomb. Namun dengan anehnya Gunda malah bertanya tentang apakah makanannya sudah siap, dan Kaldura malah ingin ikut jika mereka ingin bertengkar. Lalu mereka pun mulai beradu mulut seperti emak-emak yang sedang bertengkar. Melihatnya, membuat Jaewook tidak bisa menahan rasa ingin ketawanya karena rencananya yang berjalan dengan sangat lancar. Lalu ia berujar di dalam hati, ya mungkin orang lain akan mengira mereka bekerja sama karena titel yang mereka miliki. Tapi nyatanya, grup ini sama sekali tidak punya etos kerjasama. Dan orang-orang bertarung tanpa mengetahui hal ini. Jadi itulah kenapa mereka bisa menghabisi ribuan player. Padahal sangat mudah membuat mereka saling bertarung satu sama lain. Lalu, Jaewook memberitahu Ruth bahwa di saat seperti inilah mereka bisa memanfaatkannya untuk keluar dari sini. Lalu Ruth balik bertanya, apakah ia benar-benar yakin dengan hal itu? Namun Jaewook mengatakan bahwa sebelum mereka kabur dari sana, aku perlu melakukan sesuatu. Lalu, seketika ia menarik karpet yang diinjak oleh para witch, yang membuat mereka semua langsung terguling ke dalam panci yang diisi oleh air panas, yang membuat para witch itu menjerit kesakitan. Lalu Jaewook langsung memberitahukan jalan keluar dari tempat itu kepada Ruth. Dan kemudian mereka berdua pun mulai berlari keluar dari sana. Jaewook berujar di dalam hati, haha dasar witch bodoh ya. Meskipun mereka bodoh, tapi setidaknya mereka bisa memberiku EXP. Namun tiba-tiba saja terlihat sesuatu yang seperti tali melesat ke arah Jaewook dan langsung melilitnya. Ternyata ular itu adalah skill dari Fugul yang membuat pergerakan Jaewook menjadi dibatasi. Lalu, Fugul mengatakan, dasar manusia licik, aku pasti tidak akan mati sendiri dan akan mengajakmu mati bersama. Hal itu pun membuat Jaewook panik karena dirinya yang tertahan di sana, tanpa bisa berlari pergi karena karakternya yang masih sangat lemah. Namun untungnya, Ruth langsung bergegas untuk membantunya. Dengan menebas ular itu, lalu bertanya, apakah kau baik-baik saja? Jaewook mengiyakannya.
dan ia bertanya apakah ia boleh meminjam busur panah miliknya. Ruth membalas, apakah kamu bisa menggunakannya? Lalu, sembari mengambil busur panah itu, Jae-woo memberitahu bahwa ia bisa menggunakannya. Meskipun tidak ahli, lalu Jae-woo pun mengarahkan anak panahnya ke arah gentong yang ada di atas para witch, dan seketika membuat gentong itu pecah dan membuat isi di dalamnya jatuh. Melihat hal itu seketika membuat Hejuju panik, karena gentong yang baru saja dihancurkan itu berisi bom asam. Seketika para witch yang lainnya panik, karena jika bom asam itu sampai mengenai air panas, maka itu akan... Dan terlihat ledakan besar yang seketika terjadi di sana, hingga meluluh lantakan seluruh bangunan milik para witch. Melihat hal itu, Ruth bertanya, apakah mereka benar-benar berhasil mengalahkan para witch itu? Namun mendengarkan perkataan Ruth, membuat Jae-woo menjadi kesal. Karena bukankah sudah jelas, bahkan bangunannya saja sudah tidak berbentuk. Lalu muncul notifikasi sistem achievement, telah diperoleh these which ain't nothing. Lalu muncul notifikasi berhasil mengalahkan Hejuju, Fugul, Kaldura, Aldaida, Gunda, dan mendapatkan total 323.760 XP. Lalu dengan sangat senang, Jae-woo berujar di dalam hati, mantap. Aku cukup beruntung di level rendah ini, dan sekarang hanya tinggal mengambil itu. Namun terlihat Ruth yang masih tidak percaya, ia telah selamat, dan ia berterima kasih karena telah diselamatkan olehnya, jadi aku akan memberikanmu ini. Ya mungkin ini tidak seberapa, tapi tolong terima ini. Sebagai ucapan terima kasih, dijelaskan bahwa itu berisi Red Dragon Fruit. Lalu dengan wajah yang ngiler, Jae-woo berkata, seriusan, kamu mau memberikanku ini? Jae-woo berujar di dalam hati, wah, sungguh tidak terduga. Aku bahkan tak tahu ada skenario seperti ini. Ruth menjelaskan bahwa saat mereka lari, ia melihat benda itu, dan karena terlihat berharga, ia pun mengambilnya. Lalu dengan sangat cepat, Jae-woo langsung mengambil itu, dan melahap semuanya sekaligus yang seketika membuatnya mendapatkan peningkatan statistik yang sangat besar. Dan terlihat panel status miliknya yang sekarang mendapatkan tambahan status HP plus 200, Strength plus 100, Dexterity plus 120, Healing plus 150. Lalu ia berujar di dalam hati, wah, aku bisa merasakan statku yang meningkat banyak. Bahkan player normal sepertiku mungkin takkan pernah bermimpi mendapatkan hal seperti ini. Jadi, aku sangat beruntung. Lalu Ruth, yang melihat Jae-woo senang, membuatnya ikut senang dan berkata, hai, apakah kau tertarik dengan perburuan monster? Lalu sembari masih mengunyah Dragon Fruit, ia kebingungan dengan ajakan Ruth itu. Lalu muncul notifikasi sistem Ruth hubungan dengan Monster Hunter, telah terbuka. Scene diawali dengan ajakan Ruth kepada Jae-woo untuk mengajaknya berburu monster. Namun Jae-woo yang baru saja selesai memakan Dragon Fruit berkata, maaf, aku sudah ada hal lain yang harus dilakukan. Mendengarnya, Ruth membalas, oh begitu, ya sudahlah, kau memang anak muda yang sibuk. Namun seketika Jae-woo berpikir, tapi tunggu dulu, apakah ini sebenarnya adalah kesempatanku? Karena bahkan aku belum memiliki kelas. Sekarang jadi hal itu membuatku tidak bisa menggunakan semua XP yang aku dapatkan karena batasan level orang yang belum memiliki kelas. Dan kalau aku biarkan begitu saja, maka XP ku akan menghilang dalam sebulan. Lalu saat Ruth ingin pergi meninggalkan Jae-woo, ia langsung mengatakan bahwa ia akan bersamanya selama 3 bulan. Jadi apakah itu cukup? Mendengarnya Ruth membalas, apakah kau tak mau mengubahnya menjadi 3 tahun saja? Lalu, Sin memperlihatkan mereka yang sedang berjalan menelusuri hutan. Ruth mengatakan bahwa untuk pelatihan, pertama, sembunyilah di suatu tempat di dalam hutan. Bebas mau di mana saja, dan aku akan mencarimu setelah 30 menit berlalu. Mendengarnya Jae-woo berujar di dalam hati, nampaknya ia ingin menggunakan skill monster. Tracking skill yang dimiliki oleh kelas tipe Hunter. Jadi aku harus bergerak dengan cepat. Tapi sepertinya kau sudah terlalu meremehkanku, karena aku sudah menjelajahi hutan ini berkali-kali. Dan karena hal itu aku menjadi ingat semua cabang pohon, bahkan ranting di hutan ini. Dan aku juga tahu bahwa pohon yang tinggi bisa mengacaukan pemahaman arahmu. Lalu, spora beracun yang muncul dari jamur. Jamur dan bis liar yang lebih menakutkan daripada para witch. Tapi untungnya aku sudah hafal sebagian besar dari itu. Jadi, selain kemampuan fisikku, juga sudah ditingkatkan dengan Red Dragon Fruit. Dan dengan semua itu, kau takkan bisa menemukanku dengan mudah. Namun sayangnya, ekspektasi tidak seindah realita karena ia langsung berhasil ditemukan oleh Ruth. Lalu Ruth memberikan 50 poin atas persembunyiannya, yang cukup baik, namun kau harus bisa lebih baik dari ini. Tapi karena semangat dan usahamu, aku akan memberimu bonus 10 poin. Namun Jae-woo masih tidak percaya,
karena bagaimana bisa ia berhasil menemukannya. Melihatnya, Ruth mengatakan, "Oh, lihatlah wajahmu yang penuh dengan tanda tanya. Ya, sudah lama sejak aku terakhir kali memiliki murid yang semenyenangkan ini untuk dilatih. Ya, jadi terus berjuanglah," ujarnya sembari meninggalkan Jaewo yang masih terlihat tidak terima. Lalu, muncul notifikasi Hidden Quest, The Hunter Turf, telah selesai, dan mendapatkan quest baru, The Hunter Trial. Lalu bermunculan notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa selamat Anda telah mendapatkan job Monster Hunter. Anda telah mempelajari skill Herbology, Intermediate Swordsmanship, Survival. Musket Shooting melihat hal itu membuat Jaewo senang, dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu." Lalu waktu time skip ke 3 bulan setelahnya. Terlihat Ruth yang memberitahukan bahwa Jaewo sekarang sudah mempelajari semuanya yang ia bisa. Namun Jaewo yang melihat Ruth seperti masih tidak begitu percaya dengan kemampuannya. Ia berkata, "Sepertinya kau tak percaya. Jadi bagaimana jika kita mencoba sesekali, Master yang bersembunyi, dan aku yang mencarimu?" Mendengarnya, Rob membalas, "Ya, rasa antusiasmu ini memang selalu berhasil menghibur untuk dilihat. Jadi baiklah, seperti yang kau sarankan, aku akan mencobanya. Tapi jika kau tidak bisa menemukanku dalam waktu 1 jam, maka kau harus membuat makanan untuk malam ini." Mendengarnya, Jaewo mengatakan bahwa tentu saja Master aku akan menantikannya. Lalu, terlihat Ruth yang langsung menghilang dari sana, dan di saat Ruth sedang memanjat tebing, ia berkata, "Ah, beruntung sekali aku bisa bertemu murid hebat seperti ia di tahun-tahunku yang sekarang. Tapi tetap saja, aku tidak seharusnya membuat ia terlalu putus asa. Dan kalau aku bersembunyi di antara tebing, seharusnya aku bisa aman selama 1 jam ke depan." Namun tanpa ia sadari, Jaewo sudah berada di bawahnya dengan tatapan mata yang tajam. Lalu seketika, Jaewo memegangi kaki Ruth, yang membuat Ruth terkejut dan melirik ke bawahnya, yang sekarang ada Jaewo yang tersenyum dengan mengerikan. Hal itu pun membuatnya berujar di dalam hati, apa-apaan ini, padahal ia baru berlatih selama 3 bulan. Padahal skill ini dulu membuatku membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk mempelajarinya. Tapi, ia sudah bisa menguasainya. Lalu, terlihat Ruth yang mencoba bersembunyi di dalam goa, dan berkata, "Ah, seharusnya ia tidak akan bisa menemukanku yang sudah berada di dalam goa ini." Namun seketika ia terkejut, karena bagaimana bisa Jaewo mengejarnya sampai di sana, padahal ia sedang berada di sarang Hellhound. Lalu Jaewo menjelaskan tips Guardian of Humanity. Yang pertama, Hellhound yang sedang tertidur tidak akan bangun walaupun ada gempa. Jadi apakah aku sekarang sudah lolos? Mendengarnya, Ruth pun memujinya. "Karena sangat luar biasa kau, bahkan sudah menguasai semua teknik hanya dalam 3 bulan. Namun, Jaewo merendah dengan mengatakan bahwa ini semua berkat masternya yang sangat hebat. Tapi Ruth kembali mengatakan bahwa itu semua karena bakatnya yang luar biasa yang ia miliki. Namun tanpa diketahui oleh Ruth, sebenarnya Jaewo telah menggunakan banyak sekali XP yang ia dapatkan dari para witch untuk mengupgrade skill-skill itu. Lalu Ruth kembali memujinya, karena bisa menghafalkan semua tips ekologi mengenai monster dariku. Tapi aku merasa tidak pernah bilang soal Hellhound. Mendengarnya, Jaewo berujar di dalam hati, yaitu karena akulah author dari Monster Ecology. Jadi aku pasti sudah hafal dengan hal itu. Ruth mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan orang seluar biasa dirimu, dan kau pasti akan mencapai hal yang lebih tinggi lagi. Jadi apalagi sekarang, apa kau mau pergi untuk melakukan hal itu yang pernah kau katakan sebelumnya? Jaewo menjawab bahwa ia akan mencari uang terlebih dahulu, karena semua hal dimulai dengan uang. Mendengarnya, Ruth mengatakan bahwa waktunya tepat sekali, karena aku punya teman dekat yang bekerja sebagai mercenary. Jadi, bagaimana jika kau mencoba bekerja sebagai mercenary? Lalu, Jaewo berujar di dalam hati, "Oh, itu tawaran yang menarik, karena pekerjaan mercenary adalah sumber utama uang di early game. Dan yang paling penting itu gratis, bahkan fleksibel. Jadi, kalau aku sampai beruntung, aku mungkin akan bertemu dengan mereka para Guardian di game ini." Lalu dengan semangat, Jaewo langsung berjabat tangan dan berkata, Aku sangat mau menjadi mercenary." Mendengarnya, Ruth senang dan memberikan sebuah item kepadanya, sembari berkata, "Baiklah, kalau begitu, ambillah ini. Ini adalah lencana mercenary yang pernah aku pakai dulu. Jadi, jika kau tunjukkan ini kepada temanku, maka ia pasti akan langsung tahu. Jadi sekarang, semoga beruntung, Feller Steed, Feller." Lalu sembari mengambil lencana itu, Jaewo berkata, "Baiklah, Master Ruth." Ia pun berujar di dalam hati, "Ah, bagus sekali. Perjalanan awalku ini mulai dari pembasmian witch, lalu mendapatkan job. Jadi sepertinya, happy ending bukan hal yang mustahil.
Namun tiba-tiba saja, ia mengingat perkataan Aquila yang sebelumnya mengatakan bahwa mungkin saja ada petunjuk di suatu tempat yang mengarah ke true ending. Lalu Jaewook kembali berujar di dalam hati. Benar, ini adalah death game. Jadi aku tak pernah tahu kapan akan mati, maka mari kita manfaatkan ketegangan ini. Jadi tunggu saja Aquila, aku pasti akan bisa menyaksikan true ending. Lalu kembali, muncul pemberitahuan Hidden Quest. The Hunter Trial telah selesai, dan quest baru telah terbuka bergabung ke Mercenary Corps. Kemudian scene berpindah ke luar angkasa di tempat Aquila sedang memantau pergerakan Jaewook dari sebuah TV. Ia tertawa karena melihat cara Jaewook mengalahkan para witch dengan mengadu domba mereka. Dan untung saja aku mengawasinya, yang membuatku bisa melihat hiburan yang menarik seperti ini. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang dari belakangnya yang berjalan mendekat sembari berkata, "Jadi ia orangnya ya?" Ia memang tak biasa. Mendengarnya Aquila sembari berpose menggoda mengatakan bahwa apakah ia adalah tipemu Valpurga. Terlihat seorang wanita yang berpenampilan seperti malaikat. Valpurga membalas, "Hei, Aquila, aku ini adalah seorang dewi jadi tidak mungkin aku memandang manusia seperti itu." Aquila balik membalas, "Tapi bisa saja kan? Karena bukankah ia cukup tampan?" Namun Valpurga hanya meliriknya dengan sinis. Melihat Valpurga yang seperti ingin marah, Aquila mengatakan, "Ayolah, jangan terlalu serius Valpurga. Padahal kamu dulu bisa diajak bercanda loh." Valpurga membalas, "Itu sudah terlalu lama. Tapi apa kau sungguh membayar hutang otter itu?" Aquila menjawab bahwa ia sudah membayar semua hutangnya dari lama. Mendengarnya Valpurga mengatakan bahwa berarti otter itu masih berjuang di sana, tanpa mengetahui bahwa hutangnya sudah lunas. Aquila membenarkannya. Valpurga membalas, "Kau ini kejam sekali." Lalu sembari melihat TV, Aquila membalas, "Ya, memangnya kenapa? Bukankah ini menyenangkan? Dan lihatlah ia yang dipenuhi semangat dan energi." Valpurga mengatakan, "Kau ini memang tak bisa ditebak ya." Namun, Aquila malah berterima kasih atas apa yang dikatakan Valpurga. Lalu Valpurga bertanya, "Apakah otter itu juga bagian dari rencana besar yang kau rencanakan? Atau ini hanya untuk hiburan semata?" Namun Aquila tidak mau menjawab, dan malah mengatakan bahwa bukankah ia terlihat memberikan kesan seperti rising star kan? Lalu, dengan senyuman manisnya Aquila berkata, "Jadi, mari lihatlah ia sebentar lagi." Lalu scene kembali berpindah ke Jaewook yang sedang kelelahan karena terus berjalan. Ia mengeluh karena medan hutan yang begitu susah, tapi untungnya dengan statistik karakternya yang sekarang, ia berhasil melewati hutan itu hanya dalam waktu setengah hari, dan sekarang saatnya melanjutkan ke Mercenary Corps. Terlihat, sebuah kota yang sangat besar sudah ada di depan matanya. Lalu terlihat lonceng yang berdering menandakan bahwa seseorang telah memasuki bangunan itu, dan kemudian disambut oleh para pelayan yang mengatakan, "Selamat datang di Franchoy, kedai minum terbaik di Frankfurt." Pelayan satunya melanjutkan, "Ada yang bisa kami bantu pelanggan yang terhormat?" Jaewook membalas, "Sebenarnya aku lagi mencari seseorang." Mendengarnya pelayan itu memintanya untuk memilih meja terlebih dahulu sebelum melakukan perbincangan. Lalu, Jaewook berujar di dalam hati, "Kedai seperti ini memang tempat klasik untuk mengumpulkan informasi dan minuman, orang-orang yang ramah, ataupun bau makanan yang lezat. Jadi, ini adalah tempat sempurna untuk mencari informasi soal Mercenary Corps, karena orang-orang akan banyak bicara ketika mereka sedang dalam mood yang bagus. Dan yang paling mantap dari semua itu adalah para pelayannya yang cantik-cantik." Lalu Jaewook bertanya, "Omong-omong, apa kau tahu seseorang bernama Rebus Colt?" Seketika pertanyaan itu membuat suasana di tempat itu menjadi suram, dan pelayan yang sembari gemetaran berkata tuan nama itu terlarang di sekitar sini. Mendengarnya, Jaewook bertanya, "Memangnya kenapa dengan nama itu?" Pelayan satunya menjelaskan bahwa orang itu sangat berbahaya karena pacarku pernah terlibat dengannya, dan saat ia pulang, ia sudah menjadi mumi. Hal itu pun seketika mengejutkan Jaewook hingga berekspresi aneh. Pelayan melanjutkan, "Lalu ada beberapa orang di sini yang mengalami penderitaan karena terlihat orang-orang yang sudah seperti kakek-kakek, karena terlihat sudah sangat lemah hingga membuat mereka hanya bisa mengalahkan slime." Jaewook berujar di dalam hati, "Sebenarnya, siapa yang ingin kau kenalkan padaku? Rude." Namun salah satu pelayan meminta Jaewook untuk segera pergi, karena orang itu pasti akan segera datang ke sana. Tapi Jaewook yang masih kebingungan, tiba-tiba saja menabrak seseorang yang ada di depannya. Ia bertanya, siapa yang sebenarnya menghalangi jalan. Orang itu mengatakan bahwa ia adalah orang yang bernama Rebus Colt. Terlihat Rebus yang sangat besar dan memiliki dagu seperti biji. Namun ia tiba-tiba saja teralihkan saat melihat lencana yang tergantung di celana.
Jaewook. Ia pun langsung memegang lencana itu dan berkata, "Oh, bukankah ini lencana milik Ruth? Jadi sepertinya kau pasti adalah orang itu. Ah, ini sempurna. Kebetulan aku memang sedang mencari orang untuk menjadi budak. Maksudku, rekan." Mendengarnya dengan gemetaran, Jaewook bertanya apa yang kau bilang tadi yang sebelumnya. Lalu dengan tersenyum rebes mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Jaewook berujar di dalam hati, "Ah, dasar Ruth sialan. Akan kupastikan kau mati saat pertemuan kita selanjutnya." Lalu, scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Jaewook bertanya apakah ia akan menjadi rekan yang harus mengikuti perang antara Prince Elector dan pasukan Pezamut. Rebes mengiyakannya dan ia memuji Jaewook karena cepat paham. Lalu, Jaewook berujar di dalam hati, "Ya, walaupun rasanya seperti dapat jatah wajib militer di suatu negara, tapi ini sebenarnya adalah kesempatan bagus, karena Prince Elector adalah guardian game ini, dan sebagai salah satu dari anggota Elector of Pulse, jadi melalui ia, aku mungkin bisa dapat informasi soal guardian yang lain." Lalu, terlihat trompet yang sudah diangkat untuk menyambut seseorang. Rebes mengatakan bahwa kebetulan sekali inilah dia. Namun, karena Rebes yang terlalu kuat merangkul Jaewook, membuatnya terkena 30 damage. Rebes melanjutkan, ini adalah kedatangan Prince Elector. Lalu, terlihat iring-iringan kuda yang melewati mereka. Melihatnya, Jaewook berujar di dalam hati, "Oh, ini berbeda dari yang kubayangkan. Dan dulu aku selalu di seberang hal-hal ini." Jadi ia Prince Elector saat ini, namun entah kenapa ia terlihat seperti villain. Tapi tiba-tiba saja, Jaewook terkejut karena melihat seseorang yang ia kenali ada di depannya yang bernama Dame Valpurgis. Terlihat seorang wanita yang menggunakan full set armor di tubuhnya. Lalu, terlihat Prince Elector yang melihat ke arah Dame Valpurgis, lalu bertanya, "Ada apa? Kenapa kau kelihatannya sedang ada hal yang mengganggumu?" Namun Dame Valpurgis mengatakan bahwa tidak ada apa-apa yang mulia. Lalu Prince Elector mengatakan bahwa medan perang sudah di depan mata, dan Dame mengiyakannya. Terlihat Jaewook yang melihat rombongan itu yang mulai menjauh darinya. Lalu ia berujar di dalam hati, "Ia adalah pendamping saat permainanku sebelumnya, tapi aku selalu tidak bisa menyelamatkannya. Dan akhirnya, selalu sama." Namun Rebes yang melihat Jaewook sedang murung bertanya, "Apakah ada yang salah?" Jaewook membalas, "Tidak ada apa-apa." Lalu Jaewook berujar di dalam hati kali ini, "Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawa, sekalipun aku pasti akan mencapai ending, di mana ia tetap hidup." Lalu scene berpindah ke area pelatihan dan terlihat orang-orang yang sedang saling bertanding satu sama lain. Melihat mereka, Jaewook berujar di dalam hati, "Wah, mereka terlihat bertarung dengan intens." Lalu, Rebes mengatakan bahwa ternyata sudah dimulai. Jadi ini waktu yang tepat sekali, karena kami sedang memilih ketua grup melalui pertandingan sparring dan ada uang yang dipertaruhkan juga. Mendengarnya, Jaewook berujar di dalam hati, apakah mereka benar-benar mempertaruhkan uang dan harga dirinya? Ya, tapi yang sekarang aku perlukan hanyalah melakukan kontak dengan Prince Elector. Jadi mungkin aku akan tetap diam dulu untuk sekarang. Namun tiba-tiba saja, Rebes mengatakan bahwa kau juga harus ikut dalam pertandingan ini. Dan ia yakin bahwa kau pasti layak karena tidak mungkin Ruth mengirimkan sembarang orang. Namun, Jaewook tidak berani untuk berbicara mengenai pendapatnya sendiri. Lalu seketika Rebes berteriak mengatakan bahwa apakah ada yang ingin mencoba bertanding dengan anak baru ini? Hal itu pun seketika membuat orang-orang menoleh dan berkata, "Wah, anak baru. Biarkan aku yang pertama bertarung dengannya." "Ah, tidak aku duluan yang akan bertarung dengannya?" Mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sana, membuat Jaewook berpikir ia sama. Sekali tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi, kurasa, sebaiknya aku harus merebut posisi lebih dulu. Lalu terlihat Jaewook yang sudah siap untuk bertarung. Dan kemudian, lawan bertarungnya mengatakan bahwa namanya adalah Max. Dan senang bertemu denganmu. Tapi apa-apaan tubuhmu itu? Yang sepertinya akan terhempas hanya dengan sekali seranganku saja. Hal itu membuat orang-orang yang ada di belakang tertawa mengejeknya. Dan itu berhasil memprovokasi Jaewook yang sekarang mulai kesal dengan orang-orang itu. Lalu, pertandingan sparring pun dimulai dan terlihat Max yang langsung menerjang ke arah Jaewook. Namun seketika ada sebuah pedang yang melayang ke atas dan langsung mengejutkan orang-orang yang melihatnya. Karena Max langsung terkapar hanya dengan sekali gerakan dari Jaewook. Lalu Jaewook berujar di dalam hati, "Ini memang wajar, tapi setelah memakan Red Dragon Fruit, membuat strength T-ku sudah setara dengan Ogre." Dan seketika, orang-orang langsung meminta latih tanding dengannya,
hingga membuatnya sedikit cemas. Lalu, Jae-woo pun mulai mengalahkan satu persatu musuhnya dengan berbagai teknik yang berbeda, hingga membuat seseorang botak yang tertarik. Karena banyak orang yang kalah dan mempermalukan diri padahal lawannya yang hanya seorang anak baru. Dijelaskan, mercenary Charlotte, yang sedang recall di depan Anda. Terlihat, ia yang sangat besar panjang dan berurat, ingin menantang Jae-woo untuk bertarung dengannya. Hal itu pun seketika membuat Jae-woo gemetaran, karena melihat ukuran tubuhnya yang sangat besar, hingga membuatnya tidak percaya bahwa orang itu adalah manusia. Namun karena Jae-woo ingin menghindari pertarungan itu, ia pun membuka panel sistem untuk segera lock out dari game, namun sayangnya tombol lockout telah ditutup. Ia pun semakin panik karena tidak bisa lockout, dan menduga bahwa ini ulah dari Aquila sialan itu. Lalu Jae-woo langsung mengatakan bahwa ia meminta untuk memberikan waktu istirahat. Sebentar, hanya 1 menit saja. Namun sayangnya, Charlotte tidak peduli, dan langsung ingin menggepreknya dengan tangannya. Yang seketika membuat Jae-woo hanya bisa terdiam pasrah dengan keadaan yang ia alami sekarang. Tapi seketika Jae-woo pun memutuskan untuk bertarung dengan serius untuk kali ini. Lalu ia langsung memegangi tangan dan kain di dada Charlotte, lalu langsung membantingnya hingga terkapar ke tanah yang keras. Hal itu pun berhasil membuat Charlotte langsung pingsan dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Namun hal itu tetap membuat Jae-woo kelelahan karena berat badan Charlotte yang begitu berat. Lalu terlihat anak buah Rebes yang bertanya dari mana bosnya mendapatkan orang ini. Namun Rebes mengatakan bahwa ia sendiri tidak percaya bahwa orang itu akan bisa mengalahkan Charlotte. Dan seketika, orang-orang pun langsung memuji Jae-woo karena bisa mengalahkan Charlotte. Jadi kau memanglah seorang monster padahal tubuhmu kecil, tapi kekuatanmu terlalu gila. Jadi aku ingin mencoba melawanmu. Hal itu pun membuat Jae-woo semakin kesal karena mereka yang tidak memberikannya waktu untuk istirahat. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang berteriak, memerintahkan yang lainnya untuk minggir. Ternyata itu adalah Rebes yang mendatangi Jae-woo. Melihatnya, Jae-woo berpikir bahwa ia akan diselamatkan olehnya dari orang-orang itu karena ia yang masih anak baru. Namun sayangnya, harapannya itu bertepuk sebelah tangan karena Rebes mendatanginya untuk mengumumkan bahwa ia terpilih menjadi ketua grup yang baru di pertempuran kali ini. Hal itu pun seketika membuat Jae-woo terdiam kehabisan kata-kata. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Terlihat mereka yang sudah menggunakan armor masing-masing bersiap untuk berangkat bertarung. Namun Jae-woo malah terlihat seperti sedang cemas, karena dirinya yang malah menjadi pemimpin orang-orang itu. Lalu muncul notifikasi. Hidden Quest, bergabung ke Mercenary Corps telah selesai, dan quest baru telah tersedia yang berisi ambil alih Bukit Harfheim. Lalu, dijelaskan Guardian of Humanity Trivia, adik perempuan dari Charlotte Baptiste, saat ini bekerja di franchise Tavern. Lalu Frankfurt di kota ini, Prince Elector saat ini sedang terlibat dalam pertempuran melawan Pezamut di Bukit Harfheim. Scene diawali dengan terlihat para pasukan yang sudah berjejer rapi, siap untuk bertempur. Lalu, Rebels langsung meminta semuanya untuk segera menyerang yang seketika membuat orang-orang langsung maju, menerjang ke arah musuh yang ternyata adalah para orc. Lalu Jae-woo yang mulai menghabisi monster-monster itu, menggunakan belatinya berujar di dalam hati. Saat ini kami beraliansi dengan pasukan Prince Elector. Lalu scene flashback ke saat Rebels menjelaskan bahwa mereka akan berhadapan langsung dengan pasukan Orc Demon Lord Pezamut. Jadi misi kita sederhana yaitu curi bendera militer komandan musuh dan rencananya seperti ini. Saat pasukan utama kita menerobos formasi ketat musuh, kita akan langsung masuk melalui celah dan menghancurkan barisan mereka sepenuhnya. Tapi tetap ingat, mereka adalah Proud Orc yang tidak hanya kuat tapi koordinasi mereka juga yang terbaik di benua. Jadi sekarang, untuk Valor State Valor, tugasmu sebagai ketua grup adalah menghentikan mereka. Lalu scene kembali ke waktu sekarang terlihat Jae-woo yang sedang menghadapi beberapa orc yang sangat besar, dan saat orc itu menyerang, untungnya serangan itu hanya mengenai jubahnya, namun ia menjadi kesal. Karena apa-apaan dengan tugas ketua grup yang sangat berbahaya ini, padahal aku hanya berencana untuk mendapatkan beberapa prestasi militer, dan kemudian kabur. Lalu terlihat salah satu orc memberitahukan bahwa pasukan Spearman kita telah dihancurkan. Hal itu membuat kaptennya tidak percaya, karena bagaimana mungkin elit Spearman kita bisa dihancurkan. Lalu, ia mengambil teropong dan mencoba melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Dan saat ia melihatnya, ia malah melihat beberapa orang yang bergaya aneh, yang berhasil mengalahkan para pasukannya. Lalu dengan rasa yang mulai cemas,
ia meminta para pasukan untuk segera membentuk barisan pasukan musket rifles dan segera tembak. Hal itu pun berhasil sedikit membuat pasukan Jaewo kesulitan. Namun, Jaewo yang mengetahui bahwa musket memiliki kelemahan yang besar, di mana setiap kali mereka melakukan tembakan, maka mereka harus berganti posisi dengan musket lain karena waktu reload yang lama. Dan benar saja, para pasukan orc itu segera berganti posisi dengan musket lain. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jaewo dengan langsung menerjang mereka hingga membuat para musket terdorong satu sama lain. Lalu Jaewo langsung meminta yang lainnya untuk segera hancurkan mereka. Namun pemimpin pasukan yang melihat hal itu semakin tidak percaya, karena bagaimana bisa orc yang kuat bisa diterbangkan oleh satu manusia lemah? Brengsek. Kenapa kekuatan mereka tidak terlihat seperti manusia? Tapi meskipun begitu, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil bendera ini, karena bendera ini telah membawa sejarah panjang sebagai kebanggaan suku kami. Namun terlihat Jaewo yang sudah berada di depan Kapten Orc, yang sekarang sudah siap untuk segera menghabisi nyawa Kapten Orc itu, yang kemudian hanya terdengar suara teriakan, lalu terlihat bendera itu yang sekarang sudah diangkat oleh Jaewo, dan melihat hal itu semua orang pun bersorak gembira atas keberhasilan mereka. Jaewo pun langsung berteriak memberitahukan bahwa grup ketua Velor telah berhasil mengambil bendera musuh. Lalu ia berujar di dalam hati, "Mantap, sekarang aku hanya perlu bertahan dan kemudian mengambil prestasi militer." Namun, tiba-tiba saja terdengar suara trompet dari kejauhan yang langsung membuat salah satu orang ternotis dan memberitahukan kepada Jaewo bahwa ada kabar buruk di mana sekutu kita telah mundur, yang membuat pasukan orke sekarang langsung berada di depan kita. Mendengarnya Jaewo pun menjadi sangat cemas karena mereka yang sekarang terkepung, padahal sebelumnya kemenangan sudah ada di depan mata. Namun anehnya, kenapa pasukan utama tiba-tiba saja mundur? Lalu salah satu pasukan bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus memberikan benderanya dan langsung kabur? Namun Jaewo yang merasa hal itu terlalu menyia-nyiakan usaha mereka yang sebelumnya membuat ia menolak saran itu. Mendengarnya, membuat orang itu hanya bisa terdiam cemas. Karena mereka yang sekarang benar-benar sudah terkepung oleh para orc. Terlihat mereka berempat yang benar-benar sudah tidak memiliki jalan keluar selain melawan para orc. Lalu salah satu orc mengatakan bahwa sekarang mereka sudah berakhir. Para warrior manusia yang berani, yang ternyata orc itu adalah sang hidden boss, orc Grand General Kalion. Lalu Kalion meminta mereka untuk lebih baik menyerah saja, dan kami akan membiarkan kalian untuk mundur, karena kalian sekarang sedang menghadapi pasukan Proud Elite milikku. Namun mendengar ancaman itu malah membuat Jaewo balik mengancam dengan wajah anehnya, bahwa jika mereka berani melangkah sedikit saja, maka ia akan langsung mengubah bendera mereka menjadi sebuah celana dalam untuk Charlotte. Hal itu pun berhasil membuat Kalion sangat kesal, karena berani-beraninya kau ingin melakukan hal seperti itu kepada bendera suci militer kami. Tapi dengan wajah yang merasa sedikit cemas, Jaewo mengatakan bahwa apa ia pikir ada peraturan dalam medan perang, dan jika aku memenangkan perang ini, maka aku akan menggosokkan bendera berhargamu ini ke seluruh tempat. Namun terlihat salah satu pasukannya ingin memberitahukan sesuatu, dan saat Kalion mendengarnya, ia langsung memerintahkan para pasukannya untuk segera bersiap untuk menembak. Hal itu pun membuat Jaewo kebingungan, karena kenapa para orc malah langsung menyerang, padahal bendera mereka yang masih berada di tangannya. Lalu seketika Kalion langsung meminta para pasukan untuk menembak, yang langsung membuat Jaewo dan yang lainnya panik. Tapi Jaewo merasa aneh, karena dulu para orc tidak akan melepaskan bendera mereka semudah itu. Lalu saat Jaewo melihat ke arah pasukannya, ia menjadi semakin kesal, karena bisa-bisanya musuh membawa Grand General, dan tidak mungkin ia bisa mengalahkan monster itu hanya dengan rankku saat ini. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu ia pun mengingat keinginannya mendapatkan true ending bersama dengan teman-temannya. Dan ia juga mengingat perkataan Aquila, yang dimana jika sampai ia mati di game, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Hal itu pun membuatnya menjadi terdiam dengan wajah suramnya. Namun salah satu pasukannya meminta Jaewo untuk segera memberikan perintah, atau kita akan benar-benar dimusnahkan. Mendengarnya, tiba-tiba saja Jaewo tersenyum dengan gemetaran dan langsung tertawa seperti orang yang gila. Melihat hal itu membuat salah satu pasukan berpikir bahwa ia sepertinya sudah gila. Namun, Jaewo langsung meminta trompet yang dibawa oleh Charlotte. Melihat hal itu, Charlotte menganggap bahwa dengan begitu, bala bantuan akan segera tiba. Namun, Jaewo memintanya untuk diam dan lihat saja. Lalu, Jaewo pun meniup trompet itu.
hingga suaranya bergema di antara medan perang, namun melihat Jaewoh yang malah mengarahkan trompetnya ke tempat musuh, membuat pasukannya memperingatinya bahwa itu adalah arah yang salah. Namun lagi-lagi, Jaewoh memintanya untuk diam karena ia sudah mengetahui apa yang sedang ia lakukan dan lebih baik kau fokus untuk memblokir tembakan musuh. Lalu Jaewoh berujar di dalam hati, ini dia. Jadi sekarang kita impas, akuilah. Jadi jika kau punya akal sehat, maka kau tidak akan meninggalkanku. Bukan. Dan lagi pula, aku masih seorang VIP. Namun tiba-tiba saja Kalion meminta Spearman untuk menyerang dan seketika terlihat ork besar yang sudah siap menghunuskan tombaknya ke arah Jaewoh. Lalu dengan tersenyum, ork itu mengatakan bahwa ia akan menghabisi musuh bebuyutan sukunya. Namun saat ujung tombak itu hampir mengenai Jaewoh, tiba-tiba saja ork itu tewas terkena serangan dari sampingnya. Dan terlihat seseorang yang meloncat menggunakan kudanya, melewati para ork itu. Dan orang itu ternyata adalah Dame Walpurgis, yang datang langsung memberikan semangat kepada para pasukan yang mulai putus asa. Lalu kita masuk ke sesi penjelasan. Dijelaskan bendera militer para ork tidak pernah diganti sejak pendirian pertama sebagai simbol sejarah mereka sendiri, dan nama yang ditulis di bendera membuktikan betapa bangga dan terhormatnya warrior mereka. Lalu mari kita kembali ke pertarungan. Terlihat Kalion yang meminta para pasukannya untuk jangan ikut campur, karena pertarungan ini adalah antara aku dan Countess of Niederbayern. Jadi, ini akan menjadi duel kehormatan. Mendengarnya Dame Walpurgis memujinya karena benar-benar bersikap seperti pria sejati. Lalu pertarungan seketika dimulai dengan Dame Walpurgis yang menerjang maju, menghunuskan pedangnya. Namun serangan itu masih bisa ditangkis oleh Kalion. Lalu Jaewoh yang melihat pertarungan itu menjadi kagum karena kekuatan mereka seimbang. Padahal Dame Walpurgis masih berada di awal cerita, tapi ia sudah sekuat ini. Lalu saat mereka sedang bertarung dengan intens, tiba-tiba saja Kalion terkejut karena melihat Dame Walpurgis yang melompat, lalu langsung menendang kepalanya hingga membuatnya terhuyung beberapa langkah. Namun hal itu malah membuatnya senang karena mendapatkan lawan yang pantas dan ditambah dengan swordsmanship-nya yang hebat, lalu gaya bertarung tangan kosongnya juga luar biasa. Kemudian Kalion bertanya, apakah kau bersama dengan Sisterhood of Walpurga? Lalu Dame Walpurgis menjawab bahwa selama ini ia telah melayani Tuhan dengan setulus hati. Namun Kalion malah mengejeknya dengan mengatakan, apakah benar yang kau katakan itu? Namun Dame Walpurgis sudah tidak peduli dan langsung melancarkan serangan lanjutan dengan meloncat ke atas, lalu langsung beradu kekuatan. Namun dengan tersenyum Kalion langsung menebaskan pedangnya dengan sangat kuat, hingga membuat tanah di bawahnya hancur. Tapi sayangnya, serangan itu sama sekali tidak mengenai Dame Walpurgis, dan terlihat Dame yang sudah berada di atas bersiap melancarkan serangannya yang seketika membuat tubuh Kalion terbelah menjadi dua. Lalu dengan nafas terakhirnya Kalion memuji duel itu karena berhasil memuaskannya, dan ia pun tumbang. Lalu salah satu pasukan ork meminta yang lainnya untuk mundur karena kapten telah dikalahkan. Namun Jaewoh yang melihat kejadian itu menjadi kaget karena bagaimana bisa komandan sekuat itu bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan. Wah, Dame Walpurgis, kau sungguh kuat. Lalu terlihat para ork yang mulai meninggalkan medan perang itu, dan terlihat Dame Walpurgis yang bertanya ke Jaewoh, apakah dirinya adalah ketua dari para mercenary ini? Karena aku bisa merasakan keberanianmu, bahkan dari jauh. Lalu sembari mengulurkan tangannya, ia pun mengenalkan dirinya sebagai Walpurgis. Lalu Jaewoh pun menjabat tangan Walpurgis dan memperkenalkan diri sebagai Valor Steed Valor. Walpurgis membalas, senang bertemu denganmu, Sir Valor. Lalu dengan sedikit malu Jaewoh berterima kasih kepadanya. Karena kalau Walpurgis tidak datang, mungkin saja ia dan rekan-rekannya akan mati. Ia juga berpikir bahwa mulai sekarang ia harus lebih berhati-hati, karena dirinya bukan lagi Elector Steel. Namun melihat Jaewoh yang menundukkan kepalanya, membuat Walpurgis bertanya, kenapa kamu menundukkan kepala Sir Valor? Namun hal itu pun membuat Jaewoh tersentak. Dan saat ia melihat ke sekitarnya, ia melihat para rekan-rekannya yang tersenyum manis kepadanya, yang menandakan bahwa sekarang dirinya sudah tidak sendirian lagi, dan sudah memiliki rekan yang pasti akan mendukung segala keputusannya. Lalu rekannya memberikan bendera para orke kepadanya. Dan seketika, ia pun mengingat bahwa ia juga sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang, bahkan hasilnya sudah jelas, bahwa merekalah yang menang. Lalu dengan gemetaran, Jaewoh pun langsung berteriak, senang merayakan kemenangan itu, dan dirinya yang sekarang telah mendapatkan bendera kebanggaan para ork. Lalu orang-orang pun ikut merayakannya.
Kemudian scene berpindah ke kedai franchise, terlihat seseorang yang memanggil Charlotte yang ternyata adalah adiknya. Hal itu pun membuat Charlotte sedikit tersentak. Namun adiknya yang sudah sangat cemas langsung bertanya, "Apakah kamu berperang lagi? Dan apakah kamu terluka?" Namun, Charlotte mencoba meyakinkan adiknya bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu Jae-woo yang melihat itu bertanya, "Siapa perempuan itu? Apakah ia putrinya?" Rebes membalas, "Apa maksudmu dengan putrinya? Asal kau tahu saja, Charlotte itu masih berusia 15 tahun. Tapi mendengar bahwa Charlotte masih berusia 15 tahun, membuat Jae-woo tidak percaya, karena dari tubuhnya saja sudah sangat besar. Namun Rebes memberitahukan kepadanya bahwa wanita itu adalah adik baptis dari Charlotte. Tapi tiba-tiba saja adik Charlotte menyalahkan Jae-woo karena ia berpikir bahwa Charlotte bisa sampai terluka karena kau yang menjadi kapten yang tidak becus, dan ia memintanya untuk membayar biaya pengobatan Charlotte. Namun saat Charlotte ingin mengatakan sesuatu, ia langsung dimarahin oleh adiknya dan diminta untuk diam saja. Tapi Charlotte masih berusaha untuk membela Jae-woo karena berkat ketua grup mereka masih bisa selamat. Hal itu pun membuat adiknya terkejut, dan rekan-rekan lainnya juga membenarkan hal itu. Karena jika bukan karena ketua grup, maka kami akan menjadi makanan bagi para orke. Lalu, orang-orang pun bersorak, "Hidup Valor, hidup Valor." Namun, dengan malu, Jae-woo meminta mereka untuk makan saja dan berhenti memuji-mujinya. Namun mereka malah menjadi-jadi dengan mengatakan, "Lihatlah, ketua grup malu-malu tuh." Orang lainnya mengatakan, "Aduh lucunya." Namun saat mereka sedang menyorakinya, tiba-tiba saja Walpurgis memasuki kedai itu dan membuat orang-orang terkejut. Lalu dengan wajah mesumnya Jae-woo menyambut kedatangan Countess Walpurgis. Lalu scene berpindah ke pangkalan depan Harfim. Terlihat Jae-woo yang sedang duduk di kuda bersama Walpurgis. Dan saat mereka sedang menuju ke suatu tempat, Walpurgis pun mengatakan bahwa Elector memanggilmu, jadi sepertinya ia ingin menghadiahimu dengan prestasi militer. Namun karena ekspresi Jae-woo biasa saja saat mendengarnya, membuat Walpurgis bertanya, "Bukankah itu hal yang menakjubkan? Sebagai seorang mercenary, hal ini adalah sebuah kehormatan tertinggi yang bisa kamu dapatkan." Tapi Jae-woo merasa sedikit aneh karena Walpurgis yang berbeda dari Walpurgis yang ia kenal, di mana sekarang ia terasa sedikit ceria. Lalu Jae-woo bertanya, "Kenapa kamu malah terlihat lebih ceria daripada aku?" Namun Walpurgis memintanya untuk memanggilnya sebagai Walpurgis. Jae-woo pun mengiyakannya. Lalu Walpurgis memperlihatkan para prajurit yang telah selamat karena usahamu, jadi tanpa keberanianmu, mungkin saja mereka semua saat ini sudah mati. Dan orang-orang di sana adalah rakyat kekaisaran yang juga selamat karenamu. Jadi dengan semua itu, alasan apa lagi yang kamu butuhkan untuk bahagia? Mendengarnya membuat Jae-woo mengerti kenapa Walpurgis terasa begitu bahagia, yang ternyata karena orang-orang yang berhasil diselamatkan. Ia pun mengingat waktu itu, ia yang juga diselamatkan oleh Walpurgis dari orang-orang itu. Jadi dengan begitu, ia mengetahui bahwa Walpurgis sama sekali tidak berubah, dan yang berubah hanyalah hubungan kami yang sekarang. Aku hanyalah seorang mercenary. Lalu terlihat mereka yang akhirnya sampai di depan tenda Prince Elector. Walpurgis pun memberitahukan bahwa Valor Steed Valor telah datang. Lalu Prince Elector yang ada di dalam memujinya karena berhasil membawa Valor, dan ia pun berkata, "Oh, jadi kau yang bernama Valor. Senang bertemu denganmu, dan aku adalah Elector Steel Philip." Lalu Jae-woo pun menundukkan kepalanya sembari berkata, "Sebuah kehormatan aku bisa bertemu dengan Anda yang mulia." Ia pun berujar di dalam hati, "Jadi ini rasanya bertemu dengan Gordian asli. Sungguh tekanannya berbeda sekali." Lalu dengan sedikit tertawa Elector Philip berkata, "Ah, jadi kau yang mereka sebut sebagai Reaper of the Field, dan keberanianmu sungguh menakjubkan, sama seperti singa." Namun Jae-woo merendah dengan mengatakan bahwa Anda terlalu berlebihan memuji saya. Elector Philip membalas, tidak pria dengan prestasi sepertimu layak untuk mendapatkan pengakuanku. Jadi aku akan menghadiahkan rekan-rekanmu 100 florins, sedangkan untukmu 300 florins. Lalu dijelaskan bahwa florins adalah gold di dunia ini, dan 100 florins itu setara dengan gaji seorang spearman selama 1 tahun. Dan setelah mendapatkan hadiahnya, Jae-woo pun berlutut lalu berterima kasih kepadanya dan berjanji akan membalas kebaikannya. Lalu Elector Philip bertanya, "Apakah kau masih membutuhkan hal lain?" Mendengarnya, Jae-woo pun memberitahukan bahwa ia masih memiliki satu permintaan,
Elektor Philip pun memintanya untuk segera mengatakannya. Lalu Jaewook pun mengatakan bahwa ia ingin berkumpul kembali dengan rekan-rekannya dan beristirahat di Wittenbayer. Dijelaskan bahwa Wittenbayer adalah kota yang berjarak 10 km dari Harfheim. Mendengarnya membuat Elektor Philip sedikit terkejut karena jarak kota itu cukup jauh dari garis depan, tapi ia tetap akan mengabulkan permintaannya. Jadi sekarang, bawalah kereta, kuda dari persediaan kami, dan gunakan sesuai kebutuhanmu. Lalu Jaewook kembali berterima kasih kepadanya. Namun Elektor Philip kembali bertanya, apakah masih ada keinginan yang lain? Mendengarnya, Jaewook berujar di dalam hati, umumnya aku akan langsung menyelesaikan ini. Tapi sekarang berbeda. Ia pun melirik ke arah Walpurgis, lalu tersenyum dan ingin bertanya sesuatu. Mendengarnya Elektor Philip, yang terlihat mulai kesal memintanya untuk segera mengatakannya. Lalu, Jaewook bertanya, apa pendapat Anda tentang perang ini? Dan kita pun memasuki sesi penjelasan dijelaskan. Elektor Steel Philip, yang umumnya dikenal sebagai Elector of Pauls, dan ia sering disebut sebagai Elector Steel di dalam kekaisaran. Dan, to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya, tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.